Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, kita dalam bulan ini bicara tentang ketekunan orang percaya. Kemarin kita bicara tentang ketekunan dalam penderitaan. Sekarang kita bicara tentang ketekunan dalam menuruti firman-Nya. Saya kasih gambar di sini. Pohon yang satu kering, yang satu hijau. Apa maksudnya itu? Di sini kita mau belajar bahwa ketika seseorang itu tekun dalam menuruti firman-Nya, dia akan seperti pohon yang hijau. Ya, dia subur, dia penuh dengan damai, penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Ya. Kalau orang itu mulai memberontak, tidak tekun di dalam menuruti firman-Nya, apa yang terjadi? Dia akan seperti yang sebelah ini, rantingnya kering, ya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini bicara tentang apa? Berkat dan kutuk. Loh Pak, apakah kita orang yang percaya Yesus itu bisa kena kutuk? Saya katakan, kalau Anda dan saya tidak menuruti firman Tuhan, maka kutuk itu akan bekerja dalam hidup kita. Makanya kita ini harus punya satu ketekunan dalam menuruti firman-Nya. Baik itu di dalam penderitaan, baik itu di dalam kondisi Anda mungkin aman. Karena dua hal ini sama-sama berbahaya, saya katakan. Nggak ada Pak, kalau saya diberkati saya sungguh-sungguh. Ya enggak juga. Banyak orang ketika dia sudah diberkati justru malah lalai atau berontak di dalam firman-Nya. Ada orang yang di dalam penderitaan dia bisa tetap tekun, tapi di dalam hidup ketika dia diberkati justru dia malah mundur. Tapi sebaliknya, ada orang yang dalam penderitaan dia nggak kuat, tapi ketika dia diberkati dia kuat. Jadi dua hal ini itu seperti dua sisi mata uang ya, yang dimana itu sama-sama berbahaya. Saya katakan yang paling lebih berbahaya sebenarnya ketika orang itu diberkati. Kenapa? Karena ketika orang diberkati seringkali itu lalai. Kenapa? Karena lupa bahwa apa yang hari ini dia bisa nikmati, berkat-berkat yang dia bisa nikmati itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ya. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Anda perhatikan, Tuhan berkata gini, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu, Anda perhatikan, pada hari ini berkat dan kutuk. Itu artinya begini, setiap hari Anda diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Setiap hari. Ini bukan saya yang ngomong, ini Tuhan yang ngomong. Makanya dikatakan pada hari ini, bukan gini, oh aku percaya Yesus hari ini aku nurut, kalau besok nggak nurut bagaimana? Ya itu akan bekerja berjalan. Artinya itu setiap hari Anda diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Jadi bukan 1 minggu 1 kali atau 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ketika saya sudah pilih terus saya akan diberkati. Enggak. Itu seperti orang percaya Yesus, oh kalau percaya Yesus selamat masuk surga. Kalau hidupmu setiap hari
tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, ya tidak bisa. Makanya dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Hari ini berarti setiap hari, berkat dan kutuk. Berarti setiap hari dalam hidupmu ini diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Ya, dikatakan berkat apabila kamu mendengarkan ini perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, diulangi lagi pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu, diulang lagi pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi ayat 27-28 Tuhan itu menekankan lagi, berkat apabila kamu mendengarkan, kutuk jika kamu tidak mendengarkan. Di akhirnya dikatakan pada hari ini. Apa maksudnya itu? Ini bicara tentang ketekunanmu dalam sehari-hari. Sampai kapan, Pak? Sampai akhir hidupmu. Maka ini mesti tekun di situ. Karena setiap hari Anda itu diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Maka dari itu tadi saya kasih gambar di sini, warna hijau dan ranting kering. Nah, Anda mau pilih yang mana? Makanya Tuhan ngomong, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu. Artinya sebuah pilihan. Berarti berkat dan kutuk yang diperhadapkan ke dalam hidupmu setiap hari itu pilihan. Pilihannya siapa? Dirimu sendiri. Kamu mau berkat atau kutuk? Itu dirimu, bukan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan kenapa? Enggak. Berkat kutuk itu kamu yang tentukan. Kenapa? Ayat 27 ngomong, berkat apabila kamu mendengarkan, kutuk jika kamu tidak mendengarkan dan menyimpang. Nah, berarti pilihan hidupmu. Kamu mau berkat atau kutuk? Itu pilihanmu. Bukan pilihannya Tuhan, pilihanmu. Maka dari itu tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya berkat Tuhan datang dan menjadi bagian kita umatnya setiap hari. Ya, Anda perhatikan dalam Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan berkat itu akan datang ya kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita mau belajar ya, supaya berkat Tuhan itu datang dan menjadi bagian kita umatnya. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang berkat. Saya mau katakan begini, berkat itu tidak selalu bicara tentang uang. Ingat itu. Berkat itu tidak selalu bicara tentang uang. Terus bicara tentang apa? Berkat itu bisa bicara damai sejahtera. Hati yang damai, gembira. Itu sulit loh. Orang itu cari damai itu sulit. Orang boleh punya uang banyak, tapi hatinya belum tentu bisa damai. Dan orang gak bisa beli damai. Sukacita, kesehatan, itu berkat loh. Banyak orang uangnya banyak, tapi sakitnya mengerikan.
Tidak bisa disembuhkan pakai uang. Nah, kita mesti tahu berkat itu bukan selalu bicara tentang uang. Hidup, hari ini Anda bisa hidup, bernafas, itu berkat. Sehat, itu berkat. Anda bisa tidur nyenyak. Anda tahu tidur nyenyak itu berkat loh. Coba dalam COVID ini, dokter apa menyarankan? Mesti tidur 8 jam dengan nyenyak. Oh, itu berkat itu. Makanya orang bisa tidur itu berkat. Berapa banyak orang nggak bisa tidur. Jadi kita mesti tahu berkat itu bukan selalu ukurannya uang. Ya. Nah, ketekunan dalam menuruti firman-Nya itu adalah hal yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, jangan diabaikan. Nah, banyak orang itu mengabaikan. Dalam kondisi dia tidak baik atau dalam kondisi baik, seringkali mengabaikan. Ya udahlah, aku udah begini, ya udah. Ya, seringkali dalam penderitaan itu, waduh, kecewa, marah, akhirnya buat apa aku sungguh-sungguh sama Tuhan? Buktinya tetap masih begini, menderita. Nah, ada orang dalam ketika dia diberkati, justru kadang-kadang nanti dulu aku sibuk, capek saya, enggak punya waktu, enggak sempat. Nah, seringkali banyak orang itu mengabaikan. Jadi bagi saya, mau diberkati, mau tidak diberkati, itu tuh tergantung hatimu dulu. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu tahu, aku mau pilih yang berkat, ya dengarkan suara Tuhan Allahmu setiap hari. Nah, firman Tuhan ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak akan mengalami maut. Tuhan bicara apa itu kutuk? Kutuk yang paling mengerikan itu adalah ketika hidupmu nanti setelah Anda di dunia ini meninggal, neraka. Kalau Anda masih di dunia ini, masih bisa bertobat, diperbaiki. Tapi kutuk yang paling mengerikan itu adalah ketika maut. Bicara kematian kekal, itu yang namanya neraka. Setiap kira tidak bisa menyangkali, suatu ketika kita pasti mengalami kematian. Tapi setelah Anda mengalami kematian, kamu kemana? Hidup kekal atau kematian kekal? Ini bicara tentang neraka. Kenapa dikatakan kematian kekal? Karena di dalamnya penderitaan selama-lamanya. Kalau hari ini Anda sakit, sakitmu ada batas waktunya. Tapi kalau Anda masuk neraka, nggak ada batas waktunya, selama-lamanya. Tapi kalau Anda mau hidup kekal, Anda akan mengalami bahagia selama-lamanya. Nah, jadi pilihan kita. Nah, firman Tuhan ngomong begini, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya bicara tentang kekekalan. Tidak akan mengalami maut, berarti mengalami kehidupan kekal. Bicara tentang apa? Surga, langit yang baru, bumi yang baru. Nah, itu yang kita inginkan. Kenapa kita bertekun? Supaya kita mengalami berkat yang selama-lamanya. Apa itu? Surga. Nah, kita mesti sadar bahwa kita hidup di dunia ini sementara, tidak selama-lamanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bertekun, memiliki ketekunan dalam menuruti firman-Nya? Yang pertama, Anda mesti menanggalkan beban dan dosa. Anda lihat gambar
semut lagi nahan batu. Kalau Anda perhatikan di sini, coba. Kalau semut itu nahan batu, mana dia bisa jalan? Gimana supaya dia bisa jalan? Ya dia harus lepaskan batunya. Nah, firman Tuhan ngomong gini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Tuhan bilang begini, pertama, banyak saksi. Di Alkitab ini saksi-saksi itu iman. Ya, kita banyak saksi. Dan kita lihat mereka pada akhirnya bagaimana. Nah, disitulah surat Ibrani ngomong begini, marilah ajakan kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Apa itu beban? Kekhawatiranmu, ketakutanmu, ya, apalagi yang merintangi keinginan-keinginan dagingmu. Ini beban. Ya. Jadi Tuhan ingin kamu menanggalkan semua beban dengan melihat saksi yang keliling kita, saksi-saksi iman. Tuh lihat, Abraham dipelihara sama Tuhan. Lihat lagi, oh itu Yakub dilindungi sama Tuhan. Daud diangkat sama Tuhan, Yusuf diangkat sama Tuhan. Itu saksi-saksi iman. Kenapa mereka bisa begitu? Oh, karena mereka percaya. Nah, disitulah kita mau menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa-dosa yang kita membuat kita ini terintangi. Kita mulai bereskan. Aku mau benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena lihat banyak saksi. Oh, kalau yang di Alkitab, oh kalau berdosa, wah Tuhan nggak suka. Ya, di situ kita belajar. Waduh, aku harus bereskan ini dosaku. Baru Tuhan ngomong gini, dan berlomba dengan tekun. Bagaimana orang berlomba tapi masih bawa beban? Coba orang kalau lagi berlomba, saya pernah lihat pertandingan film. Mereka bertinju, jago, tapi diancam sama musuhnya. Ya, musuhnya punya bos, anaknya diancam, diculik. Wah, dia bertanding dengan beban. Kenapa? Aduh, kalau aku pukul menang, anakku mati. Waduh, ini nggak bisa. Nah, hidup kita juga sama. Kalau kamu masih bawa beban, punya dosa, Anda nggak mau bereskan di hadapan Tuhan, Anda nggak mau serahkan sama Tuhan, Anda nggak akan pernah bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seringkali beban dalam hidupmu ini Anda mesti tanggalkan. Makanya Tuhan ngomong gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara itu. Sakit hati, kekecewaan, itu kan dosa, beban yang merintangi kita. Kemarahan. Makanya kenapa Anda mesti bereskan? Anda mesti nangis sama Tuhan, tolong. Yesus ngomong gini, marilah datang kepadaku engkau yang berbeban berat dan berletih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mau bagaimana supaya kita bisa menanggalkan. Kita lihat saksi-saksi iman. Wow, mereka datang sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Aku juga mesti datang berseru sama Tuhan. Seringkali kita nggak mau berseru sama Tuhan. Kita sukanya berserunya sama manusia.
Mari kita berseru sama Tuhan supaya Tuhan mengangkat bebanmu, supaya kamu bisa menyerahkan bebanmu di bawah kaki Tuhan, sehingga Anda bisa berlomba dengan tekun. Dalam terjemahan yang lain, saya suka ini dalam ILD ini. Oleh karena itu kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Anda perhatikan di sini, mudah menjerat. Nah, saya katakan, saya kasih gambar di situ kupu-kupu kakinya diikat sama batu, kasih tali diikat sama batu. Gimana supaya dia bisa lepas? Ya lepaskan talimu. Tapi kan tidak bisa lepaskan sendiri. Bagaimana caranya? Minta anugerah Tuhan. Makanya dikatakan mudah menjerat. Berarti begini, beban dan dosa yang mudah menjerat itu yang tahu siapa? Dirimu. Kamu tahu nggak? Tahu. Nah, itu sebabnya Anda mesti berseru. Berseru kepada siapa? Tuhan. Supaya Tuhan membantu melepaskan, membantu menanggalkan. Nah, tapi Anda juga mau juga berusaha. Makanya kan dengan menyingkirkan, dengan menanggalkan itu kan ada juga bagian kita. Ya, jadi Tuhan rindu setiap kita itu mau punya inisiatif. Aku tahu ini menghalangi aku. Aku ini mudah terjerat di sini. Kok mudah khawatir ya? Ini kan beban dosa. Aku ini mudah sombong ya? Ini merintangi, menjerat saya nanti. Nah, di situ Anda mulai berdoa. Tuhan menanggalkan gimana? Dengan berdoa. Menaruh bebanmu, dosamu, untuk supaya Tuhan tuh bereskan, kuduskan dalam hidupmu. Yang tahu itu kita loh, bukan orang lain loh. Anda punya ketakutan. Apakah Anda, waduh, aku hati masih begini. Aduh, aku ngomong nyakiti ya. Hatiku mudah kecewa ya. Nah, disitulah Anda tuh berseru, minta anugerah Tuhan, tolong, supaya Anda bisa berlomba. Nah, seringkali banyak anak Tuhan nggak nyadari, sadar tapi nggak sadar. Tahu dirinya, aduh, aku tuh perlu pertolongan, tapi berusaha dengan kekuatannya sendiri. Anda mesti datang di bawah kaki Tuhan, Anda mesti nangis sama Tuhan. Minta Tuhan, aku ini jahat hatiku, tolong ubah. Nah, seringkali orang datang sama Tuhan mengasihani dirinya sendiri. Aduh Tuhan, nasibku begini ya Tuhan. Kawin sama orang begini. Aduh Tuhan. Suka apa? Meratapi diri sendiri, menangisi, mengasihani. Engkau mesti doa tuh, mesti minta Tuhan, tolong aku lemah ini Tuhan. Suamiku begitu tuh, berarti aku yang harus berubah. Aku masih hatinya masih mudah sakit hati ya, dendam ya Tuhan. Nangis Tuhan, tolong loh, hatiku nih dendaman. Nah itu loh, mau Anda tuh mau menanggalkan gitu. Seringkali banyak orang nggak sadar itu. Ya, menyalahkan orang lain lebih cepat, lebih pintar daripada minta anugerah Tuhan untuk supaya mengkoreksi, membaharui. Itu hebat tuh Daud. Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku. Dia minta Tuhan, uji Tuhan, selidiki apakah jalanku tuh serong.
Pernah nggak Anda minta Tuhan, jalanku tuh sudah bener belum? Kalau orang lomba maraton itu kan ada jalannya. Nah, apakah Anda nyerong nggak, nyari jalan pintas, atau Anda tetap dalam jalur? Anda tuh mesti minta. Jadi ketika seseorang tidak mau menanggalkan beban dan dosa dalam hidupnya, maka yang terjadi mengalami kelelahan, kejenuhan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan berhenti di tengah jalan. Saya kasih gambar orang daki gunung, lihat. Anda lihat di sini. Gambar ini, orang laki-laki bawa tas berat-berat naik gunung. Nah, pada ngos-ngosan. Akhirnya apa? Capek. Di sini ada orang mau lompat tapi kakinya diikat rantai, belakangnya ada beban berat. Rantainya panjang segini. Mau lompat truk, kena itu jatuh. Ini orang kalau nggak mau menanggalkan beban dan dosanya, dia mengalami kelelahan, kejenuhan, pada akhirnya bisa membuat dia berhenti jatuh dalam dosa. Makanya orang kalau udah lelah, udah jenuh, yang terjadi apa? Udah kecewa, sakit hati, mudah marah. Kenapa? Lelah. Ditegur tidak bisa. Karena lelah, jenuh. Dikasih tahu itu tidak bisa, malah marah. Kenapa? Karena sudah lelah, sudah jenuh, berat. Kayaknya Anda kalau tidak mau menanggalkan beban dosa dalam hidupmu, tidak bisa Anda sampai finish itu tidak bisa. Kenapa? Capek. Makanya orang kadang-kadang, ya, ada orang dia naik gunung, nafasnya nggak kuat karena beban yang terlalu berat, bisa mati. Ini banyak orang kalau daki gunung itu kalau nggak ada persiapan fisik, mati dia. Seringkali banyak orang meninggal karena naik gunung. Nah, kita juga sama. Anda dan saya mesti mau menanggalkan beban dan dosa. Di Jepang itu saya pernah lihat sebuah artikel, ada hutan bunuh diri namanya. Ini orang kalau udah putek pikirannya, udah jenuh, sudah capek, udah terlalu berat, rasanya pingin mati. Kalau di Jepang itu ada hutan bunuh diri, jadi mereka tuh diikat, ya, atau bawa tali supaya kalau batal bunuh diri tahu jalan keluar. Dan dikatakan di situ bahwa tidak pernah ada orang yang keluar batal untuk bunuh diri. Rata-rata bunuh diri. Kenapa? Karena sudah lelah menghadapi hidup. Bebannya terlalu berat. Nah, Anda dan saya mari tanggalkan bebanmu dan dosamu yang merintangi hidupmu ini loh. Kalau Anda punya kelemahan-kelemahan, hatimu itu yang tahu kan dirimu ya, bukan orang lain ya. Sakit hati, iri hati, kekecewaan, dendam, ya, kesombongan, dan lain-lain. Itu kan dirimu, orang lain tidak ada yang tahu. Anda mesti berseru sama Tuhan. Yang kedua, mata yang tertuju pada Yesus, fokus. Ayat 12, ayat 2 daripada di 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan yang diwajibkan tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti mata kita mesti tertuju sama Yesus. Finishnya tuh, kemuliaannya Yesus lah. Mau itu. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kata tertuju itu dari bahasa aslinya, dari bahasa Grekanya itu aphorao, yang memiliki arti untuk mengalihkan pandangan dari hal-hal lain dan memusatkan perhatian pada sesuatu. Jadi Anda itu kata tertuju itu memusatkan, mengalihkan dari hal-hal yang lain. Aku tidak mau lihat, aku mau memusatkan. Nah, itu tertuju. Lah, berarti ini tindakan aktif kita. Ketika Anda di dalam perlombaan hidup, ini kan sebuah perjuangan, perlombaan imannya. Pandanganmu kemana? Salib Kristus atau dunia? Kayaknya kenapa tadi mesti Anda menanggalkan dulu? Karena kalau Anda tidak menanggalkan, matamu nggak bisa tertuju sama Yesus. Kenapa? Karena Anda akan terus tertuju kepada dunia, keinginan-keinginan daging, pada dosamu. Coba orang kalau terikat dengan dosa, misalnya dosa seksualitas, dia mau tertuju pada Yesus tidak bisa karena terhambat. Yang dipandang dia bukannya Yesus, tapi selalu pikirannya seks. Orang kalau misalnya mata beban, dia ini cinta uang, dosanya itu cinta uang, kelemahannya itu cinta uang. Yang dituju sama Yesus tidak bisa. Dia ikut Yesus ya, pikirannya uang. Makanya Anda dan saya itu untuk mengalihkan pandangan dari hal-hal yang lain, aku tidak mau. Anda harus tanggalkan dulu tadi bebanmu, dosamu, supaya Anda bisa memusatkan perhatian pada sesuatu, yaitu siapa? Salib Kristus. Maka saya kasih gambar di sini. Di dalam matanya itu ada salib. Anda mesti harus mengalihkan. Tertuju itu tindakan aktif, bukan tindakan pasif. Anda yang mesti mau memusatkan, memfokuskan diri. Jadi bukan Tuhan Anda. Lah bagaimana caranya? Tadi pertama, Anda mesti tanggalkan. Sehingga di sini memiliki pengharapan. Ketika mata itu tertuju sama Yesus, dia punya pengharapan bahwa nanti dia akan seperti Yesus. Deritanya ya tadi pikul salib, menderita karena salib itu diganti dengan sukacita. Dan kita punya pengharapan juga, sehingga di sini kita rela menderita karena mau dipimpin dan disempurnakan untuk dapat dipermuliakan bersama dengan Kristus Yesus sebagai perintis dan penyempurna iman kita. Jadi kalau dipimpin, disempurnakan kan sakit, menderita pasti. Tapi kita punya pengharapan. Kenapa? Nanti aku akan dipermuliakan. Seperti Yesus dipermuliakan, nanti aku juga dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang jadi pengharapan kita. Makanya kita rela tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Ini kan tidak mudah, perlu perjuangan setiap hari. Makanya ketekunan menuruti firman ini kan harus ada dalam hidupmu setiap hari. Kenapa Anda disuruh baca firman, disuruh berdoa? Karena firman itu kan cerminmu itu. Aku kok salah di sini. Anda nangis, Tuhan, tolong saya. Aku lemah ya di sini. Anda oleh Tuhan, tolong saya. Sehingga matamu ini terus tertuju. Kenapa orang itu mata nggak bisa tertuju? Karena ada beban dosa. Selama Anda memikul beban dosa, matamu nggak bisa tertuju. Coba orang kalau saya suruh jalan, dia bawa beban yang berat, bisa nggak fokus dengan jalannya? Mungkin awal bisa, tapi di tengah jalan dia sudah mulai kelelahan. Pikirannya, aduh berat. Kenapa?
karena bebannya itu berat. Jadi dia melihat seakan-akan jalan itu semakin jauh. Awalnya mungkin bisa. Saya dulu waktu kemana itu, ke Tayan itu, waktu diajak ke mana air terjun itu, jalannya kan naik turun. Awalnya saya bisa karena nggak bawa beban. Terakhir pulang saya harus gendong anak saya. Waktu itu saya gendong Jenis, tuh berat. Udah naik turun tuh lama-lama, tak kuat. Saya waktu itu minta tolong siapa, tolonglah dah. Waktu itu di gendong yang lain, jalan saya sudah mulai kuat lagi. Kenapa? Karena beban. Nah, hidup kita itu tidak bisa punya pengharapan kalau bebanmu tidak mau lepaskan. Kalau Anda nggak mau lepaskan bebanmu, tidak bisa. Dosa, beban itu yang merintangi kita, yang menjerat kita, yang ngontrol kita. Lah ini kalau tidak diputuskan, nggak bisa. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau berjuang. Kadang-kadang kita ini kan, kenapa kadang-kadang hati kita itu kok mendadak? Kadang-kadang ada orang yang mendadak, sungguh-sungguh mendadak, kok jadi gitu ya? Kok begini begitu? Ya bukan karena begini begitunya, nggak mungkin tiba-tiba. Karena beban yang berat, ada dosa dalam hidupnya yang tidak pernah dibereskan, nggak mau ditanggalkan. Akhirnya apa? Capek. Nah, kalau udah capek itu sudah matanya nggak bisa tertuju. Yang di dalam pikirannya, aku capek, aku jenuh. Nggak bisa lagi lihat, aku mau kemuliaan, nggak bisa. Orang kalau udah kecapean tuh kehilangan konsentrasi. Yang dipikirkan, ya aku capek. Tapi kalau dia berani menanggalkan, di situ dia akan bisa memiliki pengharapan. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Yesus. Ayatnya yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ketika mata kita bisa tertuju kepada Yesus, kita akan terus ingat, Yesus saja bisa. Kita akan ingat, kita akan memikirkan itu, Yesus saja bisa, mau menderita, dan pada akhirnya Yesus dipermuliakan. Di situ kita ingat, aku kok nggak bisa, aku juga mesti bisa. Makanya dikatakan supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, kata ingatlah itu analogi somai yang memiliki arti memikirkan. Makanya kenapa Anda itu mesti mau berusaha, punya inisiatif, punya kemauan untuk baca firman, untuk berdoa. Dan yang paling penting ketika firman itu negur, kok tidak cocok ya sama hatiku, kok hatiku masih begini. Anda mesti rela untuk melepaskan yang tidak cocok itu sama firman. Ketidakcocokan dengan firman yang tidak cocoknya ini mesti Anda lepaskan. Ini tidak benar loh. Mesti Anda berani lepaskan. Aku mesti mau berubah. Nangis, Tuhan tolong saya supaya saya bisa cocok sama firman-Mu. Nah, di situ kalau kita bisa cocok, ketika kita menghadap, kita bisa memikirkan, Yesus aja bisa loh. Pada akhirnya dia terima kemuliaan. Wah, aku juga mesti berjuang. Dan aku juga merindukan. Makanya nih, mata tertuju kepada Yesus itu mesti ada. Jadi ketika Anda mengalami penderitaan atau mengalami berkat, kamu tuh ingat sama Yesus. Kenapa? Mata kita tertuju sama Yesus. Tapi kalau mata kita tertuju sama dunia, yang terjadi apa? Anda akan lemah, putus asa. Sudahlah, ngapain, tidak perlu. Tapi kalau Anda di mata ini tertuju sama Yesus, yang Anda pikirkan ya Yesus. Ngalami sesuatu, ingat Yesus. Bahkan ketika kau diberkati pun, kau akan ingat Yesus. Ini semua miliknya Yesus, dipercayakan kepada saya. Jadi ingat.
Makanya firman Tuhan ngomong tujuannya supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Kadang-kadang orang kalau sudah diberkati ini kan seringkali jadi lemah. Lemah apa? Imannya. Kenapa? Karena hidupnya sudah mulai jauh dari Tuhan. Hidupnya mulai kadang-kadang sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Hatinya sudah nggak benar. Terpikat, matanya tertuju kepada berkatnya aja. Bahkan nanti ketika Tuhan kasih sesuatu masalah, maka yang terjadi apa? Langsung kecewa. Nah itu kan yang terjadi. Seringkali banyak orang ketika hidupnya dulu tidak bagus, dia mulai bertekun tertuju pada Yesus. Ketika dia sudah diberkati, tidak tertuju lagi. Nah ketika nanti Tuhan hantam dengan masalah, padahal itu bukan masalah, hantam dengan masalah. Mungkin masalah kekecewaan, tidak dihargai, atau mulai sombong. Itu jadi apa? Hatinya mulai marah. Loh kok begitu ya? Padahal aku udah beri ini, beri itu. Waduh. Kenapa? Karena matanya tidak tertuju sama Yesus. Kalau orang mata tertuju sama Yesus, dia akan ingat, Yesus aja Allah jadi manusia, rela menderita. Kenapa aku nggak rela menderita ya? Sehingga ketika dia lemah, dia ingat Yesus, dia kuat lagi, nggak putus asa. Saya kadang-kadang sering melihat ada orang mengalami penderitaan, dia nggak ingatnya Yesus, ingatnya kekecewaannya. Kok aku begini, kok nggak ada yang mengunjungi aku ya? Kok aku begini, kok rasa-rasanya Tuhan nggak nolong saya ya? Yang terjadi apa? Lemah, putus asa. Udahlah, nggak usah lagi ke gereja. Bahkan ketika orang hidupnya sudah diberkati, mulai apa? Angkuh. Ketika orang nggak ada yang nyinggung, tapi dia merasa tersinggung. Wah, langsung mulutnya, orang Kristen kok begitu ya? Sensitif, sombong. Kenapa? Karena matanya sudah tidak tertuju sama Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena ada dosa, ada beban. Dia mulai hatinya terpikat sama uang, sama dunia. Makanya Tuhan ngomong, orang tuh tidak boleh bersahabat dengan dunia. Kenapa? Itu permusuhan dengan Allah. Kalau kita ini bersahabat dengan dunia, yang kamu pikirkan ya dunia. Bagaimana orang bisa bertekun menuruti firman Tuhan kalau matanya itu bukan kepada Allah, kepada Yesus, tapi pada yang lain? Ya dia akan nurutnya sama yang lain, pasti itu. Dan yang dia pikirkan ya yang lain, dia ingatnya yang lain. Jadi kadang-kadang ada orang, nggak perlu ibadah karena dia bukan tertuju sama Yesus, ingatnya sama yang lain. Itu juga tidak apa-apa, tambah diberkati. Wadah, dah. Karena ingatnya sama yang lain, bukan ingat sama Yesus. Itu udah sungguh-sungguh aja tidak apa-apa, tambah diberkati. Pasang tokel malah justru kena terus. Jadi apa? Jadi akhirnya, waduh, ngapain aku sungguh-sungguh? Lah, sudah. Ya. Jadi dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Katakan apa? Dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Penderitaan badani itu apa? Penderitaan ketika kamu mau marah besar, atau mau sakit hati, mau kecewa, Anda memilih untuk ngampuni. Itu menderita secara badani. Yang ada orang yang berjuang untuk itu sampai badannya sakit semua.
Kenapa? Nahan gitu, sakit itu. Mesti ngampuni. Anda mau ngomel, Anda mau ngumpat, tapi Anda enggak. Aku mau ngampuni. Waduh, itu penderitaan. Bukan enak. Kristus juga ngalami begitu, diludahi, disiksa, bahkan hampir mau didorong ke jurang. Yang ngalami. Nah, firman Tuhan ngomong gini, persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi pikiran di mana kamu rela menderita karena mau benar. Ingat ya, mau benar, mau kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kamu disakiti, kamu diremehkan, kamu tetap rasanya mau bales, rasanya mau ngumpat, tapi enggak, aku mau ngampuni. Karena itu yang Yesus lakukan. Ingat gitu. Pikiranmu tuh terus ingat, Yesus lakukan itu, aku juga mau lakukan. Sehingga ketika kamu mau putus asa, mungkin kamu dikecewakan oleh mungkin pendeta atau mungkin pelayan, kamu ingat, aku tuh ikut Yesus lah. Yesus saja bisa ngampuni, kenapa saya nggak bisa ngampuni? Aku masih sangkal diri, pikul salib. Nah, Petrus ngomong gini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Kita ini waktunya sisa. Secara kedatangan Tuhan ini juga waktunya pendek. Secara hidup, Anda ini kan sudah habisin waktu, ada yang 17 tahun, ada 16 tahun, sisa. Nah, Tuhan ngomong ini, di sisa waktumu ini loh, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Artinya gini, ketika kamu sadar, umurmu berapa misalnya, 50, sadar, aku sadar, aku bertobat. Nah, di sisa umurmu ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Karena Anda sadar, jadi sisa umur, aku tuh mesti kejar, bersungguh-sungguh ngejar. Nah, ada orang begini, sudah tahu, tapi tidak melakukan, karena merasa gini, tidak bisa, terlambat. Saya katakan tidak ada terlambat. Kalau kamu mau bersama dengan Tuhan, bisa. Makanya Anda mesti mau berseru, nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, ubahkan saya, supaya saya bisa terus nurut sama firman-Mu. Karena saya tahu ini yang benar, gitu loh. Tapi kalau Anda tidak mau berdoa, berseru sama Tuhan, tidak bisa. Nah, saya rindu setiap kita, ayo berseru sama Tuhan. Berseru. Orang dunia bilang gini, watak itu nggak bisa diubah. Batuk bisa sembuh, watak itu nggak bisa sembuh. Saya katakan di dalam Yesus bisa. Amin. Wah, umur saya udah kepala 6, kepala 7, mana bisa? Bisa. Asal kamu mau berjuang untuk supaya Tuhan tolong kamu. Tuhan tolong sembuhkan saya dari ini loh, sifat buruk ini, penyakit ini. Sifat buruk ini penyakit, dari dosa ini penyakit. Sembuhkan saya. Nah, di situ nanti Tuhan tuh bisa tolong kamu. Yang penting kamu juga mau berusaha untuk sembuh. Seperti Anda ke dokter. Dok, saya sakit. Anda dikasih obat, tapi Anda tidak mau minum. Sembuh enggak? Tidak bisa sembuh. Nah, kita juga, kita mesti mau disembuhkan. Nah, caranya gimana? Ya nurut. Nurut dengan perkataan firman. Persenjatai dirimu bahwa aku mau benar. Lah pasti menderita, ya enggak apa-apa. Mau benar itu enggak apa-apa.
Sehingga dalam waktu yang sisa ini kamu gunakan untuk menurut kehendak Allah. Ya, saya rindu setiap kita, ayo mari kita sama-sama berjuang untuk bertekun di dalam menuruti firman-Nya. Mungkin penderitaan itu pasti ada. Kamu nggak percaya Yesus pun juga ada. Cuma bedanya sekarang kamu mau nurut firman. Kalau dulu karena kamu tidak nurut firman pun tetap sama. Nah sekarang karena kamu mau nurut firman, akhirnya kamu menderita, tapi nanti kemuliaan yang akan diberikan, berkat yang akan diberikan. Nah itu sebabnya mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan.